Sudah lebih dari 1 bulan siswa SD Negeri Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat belajar tanpa guru. Mereka bertahan meski lahan sekolahnya akan digunakan untuk pembangunan masjid oleh pemerintah Kota Depok. Melalui sambungan telepon kami akan bahas bersama Komisioner KPAI Retno Listiarti. Bu Retno, selamat malam. Selamat malam. Bu Retno, apa hasil rapat koordinasi yang kemarin juga sudah dihadiri oleh KPAI dan juga beberapa kementerian lembaga dengan Wali Kota Depok dan juga jajaran pemerintah Kota Depok, Bu Retno? Iya, sebenarnya rapat koordinasi itu kita kan pemerintah pusat memang dalam hal ini lebih kepada meminta keterangan, klarifikasi gitu ya, terkait dengan apa yang kemudian berkembang dan ada 2 setidaknya yang turun ke SD Pondok Cina 01 itu kan KPAI dengan Itjen Kemendikbudristek ya. Selain itu ternyata Ombudsman Republik Indonesia kan juga menerima laporan juga, jadi sudah proses memanggil kepala dinas maupun minggu depannya itu akan memanggil wali kota. Jadi sebenarnya kan beberapa kementerian lembaga ini sudah tahu. Jadi kemarin Kemendagri pun hadir, Kemenko PMK juga, ya tidak hanya Kemendikbud gitu, tapi KPPA juga ya termasuk ini ya Komisi ASN gitu. Nah ini sebenarnya kita ngedengarkan, tapi kita juga menyampaikan apa yang kita tahu. Jadi lebih kepada memang saat itu adalah juga dialog ya kita dengan pihak pemerintah kota. Dan sebenarnya tadi kan dinyatakan belum nerima ya, itu tanggal 12 itu memang belum nerima suratnya. Tetapi surat itu bertanggal 12 Desember dan Kemendikbud itu sudah mendapatkan salinannya gitu, dan orangnya yang hadir ya, jadi Inspektur 2 dari Itjen Kemendikbud pun sudah menunjukkan. Sebenarnya saya juga melihat bentuk PDF dari surat gubernur. Nah itu memang meminta adanya penundaan ya, dana hibah itu akan ditunda sampai diminta untuk nyelesain gitu. Jadi memang kita juga ngasih masukan bagaimana memberikan untuk solusi nih gimana gitu, dan semuanya sepakat ya. Kami pemerintah pusat nih, program berbagai kementerian dan lembaga ini adalah mengedepankan anak gitu, kepentingan terbaik bagi anak gitu. Jadi ini kita yang meminta, karena ini anak-anak mungkin SD ini nggak pada tahu gitu polemik ini gitu, dan mereka sesungguhnya adalah pihak yang kemudian menjadi korban. Nah itu ya, dialog juga kita dorong untuk dilakukan pada orang tua murid gitu. Jadi selama ini kan menurut orang tua murid hanya 2 kali dialog ya. Jadi memang kita menyampaikan apa yang kita tahu, kemudian kita memberi masukan, itu sih ya. Jadi mereka bilang wali kota sendiri yang memimpin pertemuan dan akan mengatakan bahwa mereka akan rapat, mereka mencatat semua dan akan membicarakan semua masukan yang ada. Hanya itu sih Mbak, ketika pertemuan di 12 Desember kemarin ya, di kantor wali kota. Jadi hasil pertemuan kemarin itu apakah sudah pasti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Depok terhadap SDN Pocin 1 ini? Apakah akan tetap jalan atau bagaimana? Karena kalau tadi mungkin Bu Retno juga sudah mendengarkan dari pemerintah Kota Depok tidak menerima atau mendapatkan surat tersebut. Padahal dalam isi rapat Bu Retno menyampaikan Kemendagri pun sudah mendapatkan walaupun berupa salinan, tapi artinya sudah ada sebenarnya. Kemendikbud sudah mendapatkan surat tersebut dari salinan. Tapi mengapa itu tidak sampai ke pemerintah Kota Depok? Disampaikan, dia sampaikan langsung pada saat itu juga. Tapi mereka memang mengatakan kami belum menerima gitu. Emang tanggalnya tanggal 12 dikirim. Tapi kan PDF-nya pasti dikirim lewat WA kan biasanya. Jadi sebenarnya pada hari yang sama ya seharusnya mendapatkan. Apa hasil dari rapat koordinasi kemarin? Apakah pemerintah Kota Depok tetap akan melanjutkan atau bagaimana setelah mendapatkan masukan dan juga saran dari pihak-pihak yang datang dalam rapat koordinasi tersebut? Ya mereka bilang hanya akan membicarakan di antara mereka nanti semua masukan itu, tidak memutuskan apapun pada saat itu. Nah, tetapi memang ada gambaran bahwa tadi kan ya mereka juga membenarkan keterangan yang diperoleh oleh KPAI maupun Itjen Kemendikbud bahwa ruang kelas baru ya. Jadi kalau mereka nanti mereka ini akan dipindahkan ke Pocin 5 yang rencananya akan ada ruang kelas baru kan belum dibuat gitu. Nah, ruang kelas baru yang baru akan dibuat di 2023 ya mestinya anak-anak ini tidak dipindahkan selama
ruang kelas barunya belum siap gitu. Karena SD Pocin 5 ini muridnya 182. Sementara murid SDN Pocin 01 yang akan pindah ke sekolah ini 360. Jadi kan sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak disiapkan dahulu. Jadi kami meminta ya mestinya dipersiapkan semuanya dulu. Kalaupun memang hendak melakukan itu, karena mereka mengatakan sejak tahun 2021 lahan SD Pocin 01 oleh Badan Aset Daerah sudah dialihfungsikan, tidak lagi diperuntukkan buat pendidikan, tapi diperuntukkan buat tempat ibadah, itu kata mereka. Nah, ini yang kemudian kami bilang, kan KPL usulannya adalah kenapa nggak jadi satu halaman aja, karena kayak Masjid Al-Azhar gitu yang di Kebayoran, itu kan juga ada sekolahan, nggak apa-apa juga berada pada yang sama. Atau kalau memang katanya masjidnya akan besar, ya kalau begitu di lantai 2, 3, dan 4 dibikin aja gedung sekolah, di bawahnya masjid gitu. Itu memang jalan tengah yang kita tawarkan. Mereka bilang akan mempertimbangkan itu. Yang kedua, memang Kepala Dinas Pendidikannya mengatakan gitu, setidaknya gitu mereka memastikan bahwa Juni 2023 ruang kelas baru itu ada gitu. Nah, maksudnya di tempat Pocin 05. Lalu kami mengatakan ya kalau begitu menunggu nanti aja dong memindahkan anak-anak. Karena kan ini anak-anak jadi tidak terlayani dengan baik juga ketika mereka menumpang di sekolah lain. Sementara ini terpecah yang di Pocin 1 tanpa guru. Jadi kami meminta supaya layanan, kita ngasih tahu juga bahwa dalam undang-undang, di Undang-Undang Sidiknas layanan di pasal 11 dan 12 tuh tidak harus terpenuhi, ada 4 unsur gitu, bukan sekedar haknya juga diberikan gitu, hak atas pendidikan, tapi akses itu akan disertai indikator lain sebagai bentuk layanan. Dan Ombudsman kemarin juga bilang bahwa dalam pelayanan publik itu seharusnya pelibatan masyarakat gitu ya, dialog itu harus dibangun. Kita sudah mengingatkan semua itu, dan itu perintah undang-undang, kita bilang bukan omongan kita gitu. Nah itu kita minta menjadi pertimbangan kalaupun mereka akan rapat kembali gitu. Itu sih ya, jadi nasib anak-anak ya, mereka, satu hal aja, anak-anak tidak akan kami terlantarkan. Begitu pernyataan pihak wali kota pada saat dialog. Baik, kami juga sebelumnya telah meminta kesediaan dari wali kota Depok, Bapak Muhammad Idris juga ikut bergabung dengan dialog kita, Bu Retno, malam hari ini. Namun dari kemarin sampai dengan hari ini belum bersedia untuk ikut bergabung dengan diskusi. Sayang sekali, Bu Retno. Artinya kalau kita berbicara mengenai komitmen pemerintah kota Depok dalam hal pemenuhan pendidikan atau kebutuhan pendidikan bagi anak, harus membuka ruang audiensi, ruang komunikasi, sehingga ini tidak akan berlarut-larut, tidak akan menjadi panjang seperti sekarang. Selain juga ruang komunikasi, bagaimana juga persiapan dalam pemenuhan fasilitas itu yang tidak Anda lihat, KPAI lihat itu tidak berjalan dengan maksimal terkait dengan polemik SDN Pocin 1 ini, Bu Retno. Iya, karena saya sudah ngelihat semua lokasi sih ya, termasuk di Pocin 3. Kemudian memang paling luas itu Pocin 01 ini. Jadi areal halaman ya, jumlah ruang belajar itu memang paling banyak di Pocin 01. Jadi memang kalau kita bicara regrouping itu kan sebenarnya mereka jadinya jatuhnya regrouping ya. Kalau regrouping itu harusnya dari kelas yang kecil ke kelas yang besar. Jadi dari jumlah murid yang kecil bergabung sama murid yang besar, bukan murid yang jumlahnya lebih banyak bergabung sama yang lebih sedikit. Udah pasti tidak terlayani secara ruang kelas. Nah, mereka kemudian mengatakan bahwa nanti 2 shift dulu kan gitu. Nah, 2 shift ini juga perlu didata kan, anak-anak mana yang mereka ngaji di sore hari, les di sore hari, kan nggak bisa jadi sekolah sore. Nah, betul. Itu juga hal yang kita minta untuk data. Itu pun yang juga menjadi suara dari sebagian besar orang tua mengapa menolak. Artinya sebenarnya mau untuk direlokasi, tapi kalau untuk dibagi menjadi 2 shift, kita katakan seperti itu, kelas pagi dan juga kelas sore, itu yang menjadi keberatan. Sehingga ini yang dianggap menjadi tidak adil ya, Bu Retno? Iya, ditambah lagi kan di 2 sekolah. Jadi pecah kan, ada kelas berapa sampai kelas berapa, itu ada di Pocin 3, kelas yang lainnya ada di Pocin kelas 1, kelas 2, kelas
kelas 2 dan 5 itu berada di tempat yang satunya lagi berbeda lagi. Jadi dengan kondisi yang dipecah juga, itu juga pasti ada hal-hal juga ya. Misalnya ada orang tua yang anaknya berada jadi 2 gitu. Yang satu di pocin 3, yang satu di pocin 5. Ini juga menyulitkan secara teknis ketika orang tua harus nganter, harus jemput gitu. Itu juga memang masalah teknis yang disampaikan orang tua kepada kami gitu. Tapi secara prinsip gitu ya, bahwa ini ketika kita mengatakan ya pihak Pemkot bahwa kan kita penuhi, yang penting mau dulu numpang di sekolah ini mah ini gitu kan. Nah itu sebenarnya anak-anak itu juga cerita, anak-anak yang kemudian sudah sekolah yang mau di pocin 3 dan 5 pun, ya mereka juga mendapatkan pembulian misalnya dari tempat sekolahnya anak-anak di sekolah asal. Yaitu dikatakan, lu kan numpang ya gitu. Nah ternyata itu bagi anak-anak itu nggak nyaman dibilang numpang gitu. Nah ini yang menurut saya juga ada anak-anak ini juga ngerasa ya secara psikologi sebenarnya kena. Nah untuk anak-anak yang tetap berada di pocin 1 seperti sekarang, itu kan juga pasti terdampak secara psikologi. Karena orang tuanya ini dengan proses berkepanjangan juga ngalami stres. Nah stresnya orang tua itu dengan emosi yang ini kan juga kerap kali pelampiasannya bisa jadi kepada anak-anak mereka kan gitu. Sementara anak-anak ini tuh pinginnya dia taunya kok temanku ada di sana dengan ibu guru, aku enggak. Itu kan juga kemudian menjadi problem tersendiri gitu bagi anak-anak gitu. Nah itu yang kita coba untuk angkat itu kemarin. Jadi kita semua hadir di sini tuh untuk kepentingan anak gitu. Jadi kalau kepentingan anak yang udah nggak usah dicampuri dengan hal apapun, kita pasti sama nih suaranya kalau untuk anak-anak kita gitu. Betul. Nah itu yang kita coba ya bilang bahwa ini kota layak anak dengan status Nindya lagi tinggi itu sebenarnya. Nah kok ada kemudian dalam sebuah kebijakan melibatkan anak atau terkait anak, kok ini sama sekali tidak mempertimbangkan gitu ya, misalnya kepentingan terbaik bagi anak. Nah itu kan menyalahi konvensi hak anak juga. Nah itu sebenarnya hal-hal yang kita sampaikan gitu, dan kita dialognya sih kita nggak pakai emosi dan saling ngedengar gitu ya pada saat kemarin itu. Dan kami sih berharap ya dengan datangnya pemerintah pusat punya atensi terhadap kasus ini ya, karena anak-anak ya, atas nama anak-anak. Ya kami berharap gitu Pemkot juga tidak tidak memaksakan kondisi sehingga mau mendengarlah apa yang diharapkan para orang tua. Kami dorong dialog di antara mereka, dan saya juga bilang bersedia gitu kalau memang dialog ini membutuhkan jembatan gitu ya, orang pihak ketiga KPAI mau terlibat gitu untuk membantu gitu, itu juga kami tawarkan kemarin. Karena ini semata memang demi hak atau pemenuhan hak pendidikan dari anak-anak ini ya. Bu Retno, mengapa masalah ini bisa berlarut-larut? Anda melihat bola panasnya siapa yang bisa bertanggung jawab? Kalau pemerintah provinsi melalui Kang Emil, melalui Gubernur Ridwan Kamil meminta Wakot untuk menempuh musyawarah, Pemprov tidak bisa mencampuri intervensi urusan karena memang kewenangan tata kelola SD ada di Pemkot, bukan ada di Pemprov gitu. Tapi di satu sisi Pemkot merespons hal yang lain. Menurut Anda ini bola panas sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab? Awalnya sih berada di Gubernur ya, di Pak Ridwan Kamil awalnya. Ketika Pak Ridwan Kamil belum bikin surat. Ketika itu kan Pak Ridwan Kamil mengatakan, ya jadi pilihannya adalah dicarikan lokasi, kan bilangnya gitu, cari lokasi lain, atau ya pokoknya jika berada di lokasi itu ya tetap harus ada upaya untuk musyawarah. Jadi waktu itu belum menyatakan penundaan, dana hibah. Ini kan dana hibah dari pemerintah provinsi. Nah pada saat itu kami melihat bahwa ya seharusnya ini kan masjid ini didirikan ya gara-gara ada dana hibah mendirikan masjid itu kan dari gubernur gitu melalui APBD-nya Provinsi Jawa Barat. Jadi kami waktu itu mengatakan ya bola panasnya berarti ada di gubernur nih, kalau anggarannya nggak jadi kan artinya bisa tidak perlu lagi bangun masjid toh gitu. Jadi waktu itu memang ada pernyataan KPAI seperti itu. Jadi kami mendorong Ridwan Kamil untuk mengeluarkan
surat tersebut gitu. Jadi jangan ucapan di media, tapi berikan dalam bentuk surat. Dan kami apresiasi beliau yang ngeluarin surat. Mudah-mudahan sebenarnya surat penundaan itu ya, hibah penundaan itu bisa menjadi lebih mengkondusifkan situasi dan lebih untuk pemenuhan hak anak. Anak-anak juga secara psikis tidak terpukul gitu ya. Ini menurut saya jalan yang terbaik. Dan seharusnya dipenuhi dulu tuh ruang kelas barunya, semua disiapkan sarana prasarananya, baru kemudian memindahkan anak-anak gitu. Jangan kemudian belum ada ruangannya main pindah-pindah aja gitu. Itu yang kita tidak tidak sepakat gitu. Maksudnya kok bisa seperti itu sih ya. Ditunda sambil persiapan yang matang ya. Tidak ada yang menolak pendirian masjid, nggak ada. Hanya mereka nggak mau kalau SD Pocin 1 ini istilah mereka memang tergusur ya kan, tidak bersedia gitu. Nah apalagi di tempat yang baru nggak ada sama sekali ruang kelas baru untuk mereka, jadi belum nyiapin apa-apa. Dan dalam jumlah besar kemudian dipecah pada 2 sekolah, itu kan juga tidak tepat kebijakan itu. Oke, semoga ada solusi terbaik Bu Retno atas polemik SDN Pocin 1 ini, dan juga pemerintah baik pemerintah Kota Depok dan juga Pemprov Jawa Barat bisa mempersiapkan langkah-langkah yang optimal sehingga nasib anak-anak ini akan lebih jelas, terutama karena ini berkaitan dengan pendidikan. Terima kasih Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam.